Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan yang sehat ya, amin. Dan tetap semangat belajar dari rumahnya. Nah, hari ini di hari yang cerah ini kita akan melanjutkan untuk materi PPKN dan juga bahasa Indonesia di tema yang kelima, subtema yang ketiga. Tetapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sudah siap berdoa? Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita berdoa, sekarang coba teman-teman dibuka dulu LKS kalian, bisa di halaman 77. Kita akan membahas tentang keanekaragaman wira swasta, kemudian juga ada melanjutkan tentang formulir pengiriman barang dan juga pengisian saat ujian. Nah, untuk materi yang pertama dulu ada mengenai wirausaha. Di subtema yang pertama kita sudah pernah sampaikan dan kita sudah pernah mempelajari mengenai wirausaha ya. Nah, wirausaha itu apa? Ya, wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya atau usaha untuk membuka usaha baru. Jadi ini adalah seseorang yang secara mandiri itu mengerahkan sumber daya yang dimilikinya dan juga upaya untuk membuka usaha baru. Nah, ini di sini upaya yang dimaksud itu apa? Upaya bagaimana ketika kita mau membuka sebuah wirausaha atau saat kita mau berusaha. Nah, upayanya itu bisa meliputi kepandaian, mengenali produk baru, produk apa yang saat ini sedang booming atau yang saat ini sedang diminati banyak orang. Kemudian bagaimana cara memasarkan barang tersebut itu juga perlu dimiliki dan mengatur modal, karena wirausaha ini adalah modalnya berasal dari diri kita sendiri dan tidak merupakan modal yang sangat besar. Nah, teman-teman, wirausaha itu dibagi menjadi berapa kemarin? 2. Satu mengenai barang, kemudian yang kedua ada jasa. Barang contohnya kemarin ada seorang wirausaha pembuat kerajinan yang menggunakan dalam bidang barang, kemudian ada mebel, kemudian ada kue dan lain sebagainya. Kemudian di bidang jasa ada fotokopi, ada tukang cukur. Nah, itu juga merupakan di bidang wirausaha. Sekarang kita lanjutkan. Nah, menanamkan jiwa wirausaha sejak kecil. Meskipun saat ini kalian mungkin baru kelas 6. Nah, bagaimana cara kita masih siswa, masih kelas 6 untuk berwirausaha, Bu? Tenang, kita sudah memiliki kesempatan untuk berwirausaha dan ini bisa ditanamkan sejak kecil. Nah, semangat wirausaha dapat ditanamkan sejak kecil. Adapun ini, jika kita menanamkan sifat wirausaha, sebenarnya langkah yang pertama saat kita ingin menjalankan usaha atau saat kita sedang ingin berwirausaha, yaitu tentunya mengamati lingkungan dulu, lingkungan sekitar, untuk mencari peluang di lingkungan sekitar kita. Kira-kira apa yang belum ada dan apa yang bisa kita perbarui agar minat teman-teman untuk bisa membeli produknya, itu misalnya. Kemudian selain mengamati lingkungan, kita juga
bisa mengamati peluang. Kira-kira peluang apa yang sedang viral atau yang sedang dibutuhkan banyak orang, kemudian ada manfaatnya atau memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat dan lain-lain. Nah, jika kita menanamkan semangat wirausaha, itu ada kerja keras, ada semangat pantang menyerah, rajin belajar, disiplin, itu adalah beberapa sifat yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Nah, ini apabila sikap tersebut kita tanamkan sejak kecil, apa yang akan kita dapatkan? Tentunya satu, mengembangkan kreativitas yang kita miliki. Jadi saat kita menanamkan semangat berwirausaha, nah di diri kita ini kita akan mengenali apa yang kita mampu. Misalnya kita pandai dalam menggambar, kita harus menanamkan dan mengembangkan kelebihan kita dalam menggambar. Nah, nanti semakin lama, semakin berlatih, kerja keras, kalian bisa menjadi pelukis, bisa bekerja di tempat-tempat wisata, kalian bisa bekerja sebagai pelukis. Nah, itu adalah kecil contohnya saja. Kemudian yang kedua, memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang memiliki nilai jual. Nah, ini biasanya kerajinan seperti kerajinan rotan, kerajinan dari plastik. Kalian mesti sudah melihat ada kerajinan yang bisa membuat seorang yang membuat tas, bahkan itu hanya dari limbah bungkus sabun atau bungkus sabun untuk mencuci itu. Nah, itu bisa digunakan untuk membuat tas dan tempat-tempat vas dan lain-lain. Itu juga merupakan memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang memiliki nilai jual. Kemudian yang ketiga, manfaat yang bisa kita miliki yaitu meningkatkan persatuan di dalam keluarga. Jadi kita bisa bekerja sama di dalam keluarga. Kemudian nih, saat mendirikan usaha harus memperhitungkan dengan matang agar nantinya kalian tidak rugi. Agar seorang wirausaha tidak rugi, nah kita harus memperhatikan matang-matang, tidak asal menjalankan saja ternyata. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan, yaitu ada modal usaha, kedua jenis barang yang akan diproduksi, kemudian proses usaha hingga pemasarannya. Apa cuma mau dipasarkan ke lingkungan kita atau bisa keluar daerah? Nah, itu pemasaran. Nah, selain itu teman-teman, wirausaha harus memiliki seorang wirausahawan itu harus memiliki sikap satu kreatif tentunya. Supaya apa? Supaya kita dapat berinovasi, menciptakan produk-produk yang unggul, tentunya unggul dan kekinian itu. Kemudian yang kedua, kita harus jujur. Kemudian yang ketiga, disiplin. Keempat, kerja keras, pantang menyerah, dan juga tekun. Itu adalah sikap-sikap yang dimiliki seorang wirausaha. Nah, ini tanggung jawab dalam berwirausaha, yaitu dalam menjalankan sebuah usaha, teman-teman, pemilik usaha atau seorang wirausaha memiliki sikap kerja keras dan pantang menyerah. Ini yang harus memiliki sikap kerja keras dan juga pantang menyerah. Nah, pemilik usaha juga bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dihasilkannya. Contohnya, jika kita memproduksi makanan gitu aja ya, kita mempunyai keahlian dalam membuat kue. Nah, kita akan menjual kue tersebut. Nah, yang pertama kita pertimbangkan itu adalah kualitas. Bagaimana kita bisa membuat barang itu adalah barang yang berkualitas, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, dan tentunya menyehatkan. Itu contoh kecilnya saja. Kemudian, nah ini cara-cara menghadapi persaingan. Tentunya di dalam sebuah lingkungan
atau kalian bisa melihat saja di pasar. Di pasar itu terdapat banyak sekali pedagang, bahkan menjual sama. Ada yang menjual buah, sampingnya lagi buah, depannya lagi buah, nah itu sama. Ada yang sayur, sampingnya sayur, dan lingkungan sayur, semua menjual barang yang sama. Nah, tentunya kita harus menghadapi persaingan tersebut dengan sportif, dengan sehat. Gimana caranya? Nih, menggunakan promosi yang kreatif. Contohnya, beli 2 gratis 1, atau ada potongan harga, itu adalah menggunakan promosi yang kreatif. Kemudian yang kedua, bersikap ramah kepada setiap pembeli. Setiap pembeli itu akan lebih tertarik kepada penjual yang mempunyai sikap yang ramah daripada yang memiliki sikap yang cuek seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan kejujuran ketika berdagang. Jadi ketika seorang pedagang berjualan, barangnya ada, kemudian dihargai segitu, dan penjual itu tidak boleh berbohong. Misalnya barang itu telah busuk, kemudian disampaikan kepada pembeli bahwa barang itu sehat, seperti itu. Jadi ketika berjualan harus bersikap jujur apa adanya. Kemudian yang keempat, tetap mengutamakan kualitas barang yang akan dihasilkan. Tadi catatannya, yang penting adalah kualitas. Nah, untuk mempertahankan kualitas barang, tentunya harus mengemas barang yang kita produksi itu. Nah, kita harus membuat kemasan yang menarik. Contohnya tadi kita membuat roti ya. Roti, bagaimana sebuah roti itu bisa diminati pembeli? Yaitu tentunya dengan kemasan yang menarik. Coba bedakan antara roti yang satu tidak dikemas dan hanya diberikan di wadah, kemudian roti yang kedua dikemas dalam plastik dalam keadaan yang menarik, diberi plastik yang menarik. Nah, tentunya pembeli akan lebih tertarik kepada produk yang memiliki kemasan menarik. Itu fungsinya. Jadi selain sebagai pelindung makanan, kemasan itu juga sebagai identitas produk. Jadi biasanya kita bisa menemukan nama, alamat pembuatnya itu melalui plastik di luarnya atau kemasan di luar produknya. Nah, selain itu kita juga memberikan identitas bahwa itu adalah produk kita. Itu adalah fungsi dari kemasan sebuah produk. Nah, kemudian itu tadi untuk materi PPKN. Sekarang kita lanjut untuk materi bahasa Indonesia. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang daftar riwayat hidup, kalian juga sudah mencoba memasukkan daftar riwayat hidup. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang formulir pengisian barang dan juga formulir ujian sekolah. Mungkin untuk formulir ujian sekolah kalian belum pernah mengisi ya. Mungkin nanti sebentar lagi kita akan mengisi formulir ujian sekolah saat nanti kalian ujian sekolah. Ini memberikan gambaran umum dulu bagaimana sih formulir ujian sekolah itu. Nah, ini yang pertama dulu ada formulir pengiriman barang. Untuk apa formulir pengiriman barang ini? Nah, formulir pengiriman barang ini digunakan untuk mengirim barang atau produk yang dipesan. Biasanya saat kita belanja online, nah disitu ada formulir yang berisi nama, alamat, kemudian produk yang dibeli, ada harganya dan lain-lain. Nah, umumnya terdapat isinya ada data penerima dan data mengirim. Mungkin jika kalian sudah pernah mengirim paket atau mengirim barang ke orang lain, atau kalian mendapatkan kiriman dari orang lain, nah itu biasanya di luar kemasan itu ada tulisan barang-barang yang dipesan seperti itu ya. Ada tanda tangan, nama lengkap dan pengirim serta tanda tangan petugas di bawahnya biasanya dalam formulir itu. Nah, ini ada contoh formulir pengiriman barang bagi kalian yang mungkin belum pernah menerima barang. Nah, ini ada formulir pengiriman barang. Di atas itu dijelaskan ada data penerima atau orang yang menerima barang. Ada nama awal, nama akhir, ada alamat, provinsi,
kota atau kabupaten, kode pos, dan juga telepon. Itu yang penting. Kemudian di bawahnya ada data pengirimnya atau orang yang mengirimnya, yaitu ada nama awal, nama akhir, alamat penerima, provinsi, kota, kode pos, telepon. Dan di bawahnya ada tanggal pengiriman, tanda tangan petugas pos atau petugas yang mengirimkan. Kemudian juga ada tanda tangan kita sebagai pengirim. Nah, ini ada petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Saat kita mengisi formulir, kita harus membaca judulnya dulu. Misalnya di sini judulnya formulir pengiriman barang. Berarti kita isi dari yang bagian atas dulu, jangan langsung ke bawah ya. Diisi bagiannya atas sampai bawah. Kemudian ada nama terang di situ, tanda tangan dan nama lengkap pengirim. Berarti kita harus berikan tanda tangan di situ. Itu contoh dari formulir pengiriman barang. Nah, ini ya teman-teman, formulir ujian sekolah yang sebentar lagi akan kalian isi saat ujian sekolah. Bentuknya seperti apa dan tujuannya untuk apa? Nah, ini data yang biasanya diisi dalam formulir ujian sekolah. Itu ada nama peserta ujian, ada nomor peserta ujian, tempat dan tanggal lahir kalian. Jangan sekali-kali kalian lupa sama tanggal dan tempat lahir kalian, guys. Selalu diingat-ingat. Kemudian kalian juga memasukkan mata pelajaran yang diujikan, nama sekolah, tanggal ujian, tanda tangan peserta. Nah, contohnya seperti ini jika kalian belum pernah melihatnya. Nanti saat kalian ujian sekolah, kalian akan mengisi formulir ujian sekolah seperti ini. Ada nama, nomor peserta, tanggal, kemudian ada mata pelajaran, alamat sekolah, tanggal ujian, tanda tangan, dan jawaban yang kalian isi. Itu kira-kira teman-teman untuk contoh dari formulir ujian sekolah. Nah, materi kita di tema 5 sudah selesai. Nah, tugas kalian hari ini mengerjakan LKS aktivitas siswa di tema 5 untuk mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia saja ya. Tentunya kalian kerjakan di ROM 1 dan ROM 2 di halaman 82 sampai 84. Nanti saat luring akan dibahas sama Bapak dan Ibu guru di sekolahan. Jadi kalian kerjakan ROM 1 dan ROM 2 saja dari halaman 82 sampai 84. Nah, sebelumnya teman-teman, Bu ini mengingatkan bahwa besok hari Kamis 28 Oktober 2021 kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Maka dari itu, Bu ini mengingatkan untuk kalian, ayo segera membuat video ikrar Sumpah Pemuda, video kreatif. Kalian bisa melaksanakannya atau kalian bisa membuat videonya di alam, mungkin yang pemandangannya indah. Kalian juga bisa menggunakan seragam merah putih atau bisa menggunakan baju muslim. Yang penting bajunya sopan, dan semakin unik bajunya, kalian akan berkesempatan mendapatkan juara. Nanti akan diambil 3 juara 1, 2, dan 3. Oke, tentunya kalian bisa mengikrarkan dari naskah teks Sumpah Pemuda. Oke, Bu ini tunggu ya. Ayo semuanya untuk kelas 6 harus segera mengirim. Untuk kelas 6A ke Bu ini, kemudian di kelas 6B ke Pak Har. Ini wajib ya lombanya. Nah, untuk hari ini mungkin sampai sekian dulu. Kata belajar dari rumahnya, lebih semangat lagi. Sebentar lagi insya Allah kita sudah akan luring dan kita akan bertemu di sekolah lagi. Oke, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.